Ketika suaminya koma, Citra memutuskan menjual cincin pemberian suaminya itu untuk biaya rumah sakit. Namun, si pemilik toko perhiasan justru terlihat panik ketika mengamati cincin itu. Bawa anakmu dan cepat lari sebelum suamimu sadar apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Lampu neon di lorong rumah sakit itu mendengung pelan, seolah ikut meratapi kebingungan Citra. Sudah 3 minggu suaminya, Arsa, terbaring koma di kamar ICU, sebuah kenyataan yang terasa seperti mimpi buruk tanpa henti. Setiap hari, suara monitor detak jantung menjadi irama latar yang mencekam bagi hari-hari Citra. Arsa, seorang ahli IT brilian yang selalu sibuk dengan logika biner dan algoritma kompleks, kini hanya terhubung pada kehidupan melalui selang dan kabel. Kecelakaan mobil itu terjadi tanpa peringatan. Sebuah truk pengangkut pasir kehilangan kendali dan menghantam mobil Arsa. Luka yang dideritanya parah, dan Arsa harus menjalani serangkaian operasi mahal yang tidak semuanya tercover asuransi. Bu Citra, seorang perawat menghampirinya, membawa map tebal. Ini detail tagihan berjalan, Bu. Pihak administrasi meminta ibu segera menyelesaikan pembayaran awal yang tertunda. Jantung Citra terasa mencelos. Dia menerima map itu dengan tangan gemetar. Angka-angka di dalamnya adalah deretan digit yang terasa seperti ancaman. Setelah membaca sekilas totalnya, Citra merasakan mual. Mereka memang memiliki asuransi kesehatan, tetapi cakupannya sangat terbatas untuk kasus kecelakaan parah dan koma jangka panjang. Citra mencoba menghubungi kantor Arsa. Namun mereka hanya bisa menawarkan bantuan dana seadanya, jauh dari cukup untuk menutupi biaya ICU per hari. Citra hanyalah ibu rumah tangga. Sebelum menikah, ia memang bekerja sebagai penata busana. Tetapi setelah anaknya yang diberi nama Nala lahir, ia memilih fokus mengurus keluarga. Sesekali, ia menerima orderan jahitan dari butik kecil, menjahit gaun atau seragam sekolah dengan penghasilan yang sangat tidak menentu. Satu gaun bisa memakan waktu 3 hari dan hanya menghasilkan beberapa ratus ribu rupiah, yang sebagian besar sudah dialokasikan untuk susu dan popok Nala yang baru berusia 1 tahun. Dalam keheningan rumah sakit, Citra menumpahkan air matanya. Tangisan sunyi, tanpa suara, agar tidak mengganggu orang lain. Bagaimana caranya ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Apakah ia harus menjual rumah? Mereka baru mencicilnya 3 tahun. Meminjam ke bank dengan penghasilan tak pasti, bank mana yang mau? Dengan diliputi kebingungan, Citra memilih pulang dengan terlebih dulu menjemput Nala yang ia titipkan pada ibunya. Setelah menidurkan Nala, tatapannya jatuh pada nakas di dekat kasur. Di dalam sana, ada sebuah kotak perhiasan kayu kecil. Bukan perhiasan nikah, bukan juga gelang warisan ibunya. Isinya adalah sebuah cincin sederhana, namun kokoh. Terbuat dari emas putih dengan ukiran inisial A, yang rumit di bagian dalamnya. Arsa memberikannya setahun setelah mereka menikah, mengatakan cincin itu adalah peninggalan satu-satunya dari mendiang ibunya yang meninggal saat ia masih kecil. Arsa jarang membicarakan masa lalunya. Citra menghormati privasi itu. Cincin itu terasa dingin di jarinya. Dan kali ini, Citra melihatnya bukan sebagai kenang-kenangan, melainkan sebagai sebuah opsi terakhir. Mungkin cincin ini harganya mahal. Mungkin cincin ini bisa menyelamatkan Arsa. Pikir Citra penuh harap dan rasa bersalah. Rasanya seperti mengkhianati kepercayaan suaminya. Tetapi apapun demi menyelamatkan nyawanya. Keesokan paginya, Citra memutuskan untuk melakukan hal yang paling menyakitkan. Menjual satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan ibu mertua yang tak pernah ia kenal. Ia memandikan Nala, mendandaninya dengan baju terbaik, dan menggendongnya erat-erat. Ia memilih sebuah toko perhiasan tua yang dikenal jujur dalam menilai barang. Toko itu bernama Permata Abadi, sebuah bangunan kecil dengan etalase kayu yang tampak kuno namun terawat. Udara di dalam toko beraroma kayu cendana dan sedikit debu. Di balik meja kaca, duduk seorang pria tua dengan kacamata berlensa tebal, rambut putih tipis, dan tatapan mata yang lembut namun tajam. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa pria tua itu ramah. "Selamat pagi, Pak. Saya ingin menjual cincin ini," kata Citra. Suaranya sedikit bergetar. Ia meletakkan cincin emas putih itu di atas kain bludru hitam. Pria tua itu mengambil cincin itu, mengamatinya di bawah cahaya lampu kerja kecil,
lalu mengambil loopnya. Gerakannya lambat dan penuh perhitungan. Nala yang berada di gendongan Citra mulai rewel. Tiba-tiba, pria tua itu terdiam. Tatapan matanya yang tadi lembut, kini berubah menjadi terkejut dan tajam, seolah melihat hantu. Ia memegang cincin itu erat-erat, lalu mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke mata Citra, mengabaikan Nala. "Dari mana Anda mendapatkan cincin ini, Bu?" Suaranya rendah, nyaris berbisik. Reaksi tak terduga ini membuat Citra semakin gugup. "Dari suami saya, Pak. Katanya ini dari ibunya." Begitu mendengar kata-kata itu, pria tua itu segera melepaskan kacamatanya dan berdiri. Keputusannya terasa tiba-tiba dan mendesak. "Tunggu sebentar, Bu. Cincin ini bukan sembarang cincin. Saya rasa kita perlu bicara lebih tenang." Tanpa menunggu jawaban Citra, ia bergegas menuju pintu depan dan memutar tanda buka menjadi tutup. Kunci diputar, mengeluarkan bunyi klik keras yang bergema di ruangan sunyi itu. Ia menarik tirai penutup yang tebal, membuat toko itu diselimuti kegelapan. "Mari, Bu, ikut saya ke ruang belakang," ajaknya. Nala mulai menangis karena suasana yang tiba-tiba gelap. Citra, antara takut dan terdesak, mengikuti langkah pria tua itu di ruang belakang. Terdapat meja kerja berantakan dengan perkakas perajin emas. Pria tua itu menyalakan lampu meja yang cahayanya fokus, lalu menawari Citra duduk. "Maafkan saya, nama saya Surya. Saya tidak bermaksud menakuti Anda. Tetapi cincin ini memiliki sejarah, dan saya adalah orang yang membuatnya. Persis 15 tahun yang lalu," ujar Pak Surya. Citra menenangkan Nala yang semakin rewel. "15 tahun lalu?" ulang Citra. Pak Surya menghela napas panjang, seolah sedang memanggul beban ingatan. "Ya, saya tidak salah mengenali tanda buatan saya sendiri. Ukiran A di dalamnya adalah permintaan khusus. Awalnya, saya tidak curiga, itu adalah pesanan dari seorang wanita. Dia datang ke toko ini bersama anak laki-lakinya yang masih remaja, mungkin berusia 15 atau 16 tahun. Anak itu pendiam, tapi memiliki tatapan mata yang dingin." Pak Surya berhenti sejenak, menatap cincin yang tergeletak di meja. Wanita itu sangat spesifik dengan desainnya. Dia meminta inisial nama anaknya. Dia membayar tunai dan mengambil cincin itu beberapa waktu kemudian. "Itu adalah transaksi biasa." "Lalu?" tanya Citra. Jantungnya berdetak kencang. Firasat buruk mulai merayap di punggungnya. "Beberapa bulan setelah itu, seluruh media dihebohkan dengan berita pembunuhan berantai," lanjut Pak Surya. Suaranya kini bergetar. "Kasus yang sangat mengerikan. Korbannya tidak saling kenal, tapi semuanya dibunuh dengan pola yang sangat mirip. Polisi kesulitan menemukan pelakunya. Itu adalah wanita yang memesan cincin ini. Saya terkejut setengah mati. Media menampilkan wajahnya dan foto-foto rumahnya," lanjut Pak Surya. "Namun, sebelum polisi sempat menangkapnya, wanita itu memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri di tempat persembunyiannya. Tapi, ketenangan tidak berlangsung lama, Bu. Pembunuhan lain terjadi. Polanya sangat mirip. Kali ini, polisi menduga pelakunya adalah anak laki-laki si wanita yang sekarang menghilang entah kemana. Anak yang saya lihat di toko, anak yang inisialnya terukir di cincin ini." Pak Surya beranjak kerak di sudut ruangan. Ia menggeser beberapa tumpukan kain dan kotak tua, lalu menarik keluar sebuah map plastik yang terlihat lapuk. Di dalamnya, tersimpan sebuah koran kuning yang sudah dilaminasi. "Saya bahkan masih menyimpan koran ini karena saya merasa aneh, pernah terhubung langsung dengan pembunuh itu," katanya, sambil meletakkan koran itu di meja. Wajah wanita itu tercetak jelas di koran, tepat di bawah judul utama yang mencolok. Cerita Pak Surya seolah melucuti akal sehat Citra. Suara gemericik air dari keran di belakang toko terdengar seperti air terjun yang jatuh. Citra mencoba mencerna. Arsa, suami yang selalu terlihat normal, yang selalu membawakannya bunga setiap ulang tahun pernikahan, adalah anak dari pembunuh berantai. Dan mungkin seorang pembunuh juga. "Saya tidak tahu, Pak," kata Citra pelan. Air mata mulai menggenang. "Saya benar-benar tidak tahu. Saya menghabiskan hampir seluruh hidup saya di Hong Kong. Ibu saya dulu bekerja sebagai TKW, lalu menikah dengan orang Hong Kong. Saya baru pulang ke sini 5 tahun terakhir, saat ibu saya bercerai dan memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. 15 tahun lalu, saat kasus mengerikan itu terjadi, Citra sibuk belajar menjahit dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di sana. Berita di Indonesia, apalagi kasus kriminal lokal, tidak pernah sampai ke telinganya.
Pak Surya menatap Citra dan kemudian beralih menatap Nala yang kini mulai tenang. Tatapannya penuh belas kasihan dan kekhawatiran yang mendalam. "Bu Citra," katanya. Suaranya kembali rendah dan serius. "Saya tidak tahu nama suami Anda sekarang. Tapi jika dia adalah orang yang sama dengan anak laki-laki itu, berarti dia sudah mengganti identitas. Saya tidak tahu mengapa dia memberikan cincin ini pada Anda. Tapi, tolong, demi anak Anda, berhati-hatilah. Seseorang yang punya masa lalu seperti itu mungkin punya sisi gelap yang tidak Anda ketahui. Saya belum bisa menerima cincin ini. Cepatlah pulang dan carilah perlindungan." Citra meninggalkan toko permata abadi seperti orang kesurupan. Ia menggendong Nala dengan erat. Cincin emas putih itu tersembunyi di dalam dompet. Ia tidak lagi memikirkan tagihan rumah sakit atau uang ratusan juta. Yang ada di benaknya hanyalah potongan-potongan cerita mengerikan dari Pak Surya. Setibanya di rumah, ia langsung meletakkan Nala yang sudah tertidur di boks bayi. Ruangan itu terasa asing. Ruangan yang ia bagi dengan seorang pria yang kini ia ketahui memiliki rahasia yang mengerikan. Citra duduk di sofa ruang tamu, berusaha keras memproses semua informasi ini. Pembunuh berantai, anak laki-laki yang menghilang, Arsa. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat kembali seluruh kehidupan yang mereka jalani bersama 2 tahun terakhir. Arsa adalah suami yang baik, pendiam, dan pekerja keras. Lalu, Citra mulai menemukan kembali potongan-potongan puzzle yang selama ini ia abaikan sebagai keanehan kecil. Pertama, ekspresi yang jarang terlihat. Arsa jarang menunjukkan emosi ekstrem. Ketika Citra sedih, ia memeluk, tetapi wajahnya nyaris tanpa ekspresi. Ketika ia bahagia, senyumnya cepat menghilang. Ia selalu tampak terpisah dari dunia, seperti sedang mengamati sebuah simulasi. Kedua, Arsa memiliki kecintaan yang aneh pada film-film thriller berdarah-darah. Bukan hanya suka, ia akan menonton adegan-adegan paling brutal dengan ketenangan yang mencengangkan. Bahkan terlihat menikmati detail kekejaman sinematik. Citra selalu menganggapnya sebagai cara Arsa melepaskan stres dari pekerjaan IT-nya yang intens. Ketiga, Arsa bahkan tidak pernah berekspresi terhadap rasa sakit. Setahun yang lalu, Arsa pernah tak sengaja melukai tangannya saat memperbaiki pipa di dapur. Luka itu cukup dalam. Citra panik melihat darah mengalir. Tapi Arsa, ia sama sekali tidak meringis. Ia hanya memandangi darah yang keluar dari nadinya dengan tatapan yang tertarik, seolah sedang mengamati fenomena alam, bukannya rasa sakit yang mengerikan. Bahkan, saat membersihkan lukanya, ia tampak lebih menikmati melihat proses pembersihan dan jahitan daripada merasa kesakitan. Ketiga hal ini, yang selama ini Citra abaikan, kini terasa seperti lampu merah yang berkedip-kedip. Citra tahu, ia tidak bisa membiarkan keraguan ini membunuhnya perlahan. Ia harus tahu kebenarannya. Demi Nala, demi dirinya sendiri, dan demi keadilan. Ia meraih ponselnya dan mencari kontak Dian, teman lamanya yang bekerja di divisi kriminal kepolisian. Malam itu, Citra bertemu Dian di sebuah kafe terpencil. Citra menceritakan detail tentang cincin dan Pak Surya yang akhirnya membawanya pada informasi ini. "Dian, aku butuh bantuanmu," kata Citra. Matanya memohon. "Suamiku, Arsa, aku curiga ia menyembunyikan masa lalu yang sangat gelap. Aku perlu tahu tentang kasus pembunuhan berantai 15 tahun lalu yang pelakunya telah mengakhiri hidup dan anak laki-lakinya menghilang." Dian, seorang wanita tangguh dengan insting tajam, menatap Citra dengan serius. "Kasus 15 tahun lalu? Itu kasus lama, tapi aku bisa bantu mencari arsipnya. Pembunuhan berantai selalu meninggalkan bekas yang dalam, bahkan di arsip kepolisian." Selama berminggu-minggu, Citra menjalani kehidupan ganda. Di rumah sakit, ia adalah istri yang berbakti. Duduk di samping ranjang Arsa, membisikkan kata-kata cinta dan harapan, merawatnya dengan telaten, mengusap dahinya, dan berharap suaminya segera sembuh. Namun, di balik senyum dan sentuhan itu, ada lapisan ketakutan yang dingin. Bagaimana jika ia bangun? Citra takut pada momen itu, takut pada tatapan mata yang mungkin tidak lagi ia kenali. Tatapan mata seorang pembunuh, sementara di luar rumah sakit, ia adalah penyelidik yang gigih. Setiap 2 hari, ia bertemu Dian secara diam-diam. Dian memberinya potongan-potongan informasi dari arsip kepolisian. Nama asli Ibu Arsa,
foto rumah masa kecilnya, serta profil psikologis yang mengerikan. Semakin banyak mereka menggali, semakin banyak benang merah yang muncul. Dian menemukan fakta bahwa anak laki-laki si pembunuh berantai, yang bernama asli Arif, menghilang total dari catatan sipil tak lama setelah ibunya meninggal. Tidak ada jejak, seolah-olah dia terhapus dari muka bumi. Perhatikan tanggal ini, ujar Dian, suatu sore. Menunjukkan sebuah dokumen. Arif menghilang persis di tahun suamimu, mulai ada di catatan sipil dengan identitas Arsa. Mereka juga membandingkan foto-foto lama Arif yang ditemukan di arsip dengan foto-foto Arsa. Ada kemiripan yang masih kentara, tetapi Arsa yang sekarang memiliki struktur wajah yang sedikit berbeda, hasil dari operasi plastik minor yang diduga dilakukan saat dia menghilang. Perubahan ini cukup halus untuk menghindari deteksi, serta cukup efektif untuk menciptakan identitas baru. Bukan hanya bekas luka kecil di dahi, ada perbedaan di sudut rahang dan hidungnya, gumam Citra setelah membandingkan kedua foto itu secara saksama. Mungkin itu cara dia mengubah sedikit wajahnya. Dian kemudian menemukan detail yang membuat segalanya menjadi sangat jelas. Arif memiliki ciri fisik yang unik, sebuah tahi lalat kecil berbentuk bulan sabit di pangkal lehernya. Citra pulang ke rumah. Gemetar, ia menunggu larut malam, hingga ia merasa berani. Dengan jantung berdebar kencang, ia membuka kembali foto-foto pernikahannya yang tersimpan di laptop. Dalam salah satu foto candid, saat Arsa tertawa dengan kepala sedikit miring, Citra melakukan zoom maksimal ke area leher. Jelas sekali, tahi lalat kecil berbentuk bulan sabit. Itu adalah Arif. Tapi kenapa Arif tidak menghilangkan tahi lalat itu saat operasi, agar penampilannya semakin berbeda? Citra tidak tahu jawabannya. Ya Tuhan, bisik Citra, menangkup mulutnya. Suaminya memang benar-benar anak dari pembunuh berantai, dan diduga juga seorang pembunuh. Keesokan harinya, Citra memberitahu Dian semua yang ia temukan, termasuk menyerahkan cincin dengan inisial A. Dian segera bertindak. Kasus ini terlalu besar untuk ditangani sendirian, melibatkan identitas palsu dan kasus pembunuhan yang dicurigai. Keputusan akhirnya adalah mereka harus menunggu Arsa bangun. Selama proses ini, Citra tetap mengunjungi suaminya. Wajahnya kini pucat pasi dan tatapannya kosong. Dia merasa seperti sedang berdiri di hadapan bom waktu. Minggu berikutnya, keajaiban yang selama ini Citra doakan akhirnya terjadi, tetapi datang dengan rasa teror. Arsa akhirnya bangun. Pada pagi hari yang sunyi, Arsa membuka matanya. Ia mengerjap-ngerjapkannya, wajahnya tampak bingung. Citra, kenapa kamu menangis? Suara Arsa serak, lemah. Citra tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap suaminya. Tatapannya tidak lagi dingin. Ada kehangatan yang samar dan rasa ingin tahu. Namun, sebelum Citra sempat mengucapkan sepatah kata pun, pintu kamar terbuka dengan tiba-tiba. Polisi masuk. Mereka dipimpin oleh seorang komisaris, Dian, dan dua orang petugas yang berpakaian sipil, tetapi membawa borgol. Arsa, kami dari kepolisian, kata komisaris itu dengan suara datar. Berdasarkan bukti yang kami temukan, Anda dicurigai telah mengganti identitas dan memiliki keterlibatan dalam serangkaian kasus pembunuhan 15 tahun lalu. Anda berada di bawah pengawasan ketat selama masa pemulihan dan akan menjalani pemeriksaan intensif. Ruangan itu dipenuhi suara. Arsa, yang baru saja bangun dari koma, tampak sedikit bingung, tetapi tidak ada kepanikan. Hanya semacam penerimaan yang dingin. Selama seminggu penuh, kamar Arsa dijaga ketat. Ia diperiksa, diinterogasi, dan diperiksa silang tentang masa lalunya. Bukti-bukti yang dikumpulkan Dian dan Citra, ditambah pengakuan Pak Surya tentang cincin itu, tidak terbantahkan. Ketika kondisi Arsa dianggap cukup stabil, ia diizinkan untuk dikunjungi Citra sebelum ia dipindahkan ke rumah tahanan. Citra berdiri di samping ranjang Arsa. Di antara mereka, ada keheningan tebal yang tak terpecahkan. Keheningan yang hanya bisa disaksikan oleh satu perawat dan dua petugas polisi yang berjaga. Arsa, Citra memulai. Suaranya lemah. Kenapa kau harus membunuh orang? Aku tahu kau bukan orang yang sekejam itu. Arsa menatap langit-langit, lalu menoleh ke Citra. Matanya tampak lelah. Tetapi, untuk pertama kalinya, Citra melihat sedikit kesedihan yang nyata di sana. Bukan kekosongan yang selalu ia tunjukkan. Maafkan aku, Cit. Aku tahu ini sulit bagimu, bisik Arsa. Aku ingin melupakan masa lalu itu. Tapi,
Dia adalah ibuku, dan masa lalu itu tidak pernah melepaskanku. Tetapi pembunuhan itu, mengapa kamu melakukannya? Siapa yang kamu bunuh? Desak Citra. Air mata mengalir di pipinya. Arsa menutup matanya. Pengakuannya datang perlahan, seperti batu berat yang jatuh ke dalam air. Pria yang kubunuh, dia melecehkan seorang teman perempuanku saat aku masih remaja, tidak lama setelah ibuku meninggal. Aku tahu bagaimana sistem di negara ini bekerja, Citra. Aku melihat bagaimana keadilan tidak pernah berpihak pada kami. Aku tahu jika aku melapor, dia akan lolos. Dia akan menyakitinya lagi. Aku tidak punya pilihan lain, kata Arsa. Nadanya pahit. Namun ada lapisan perlindungan di sana. Aku tidak bisa melihat temanku hancur, Citra. Aku melakukan apa yang aku yakini harus kulakukan. Setelah itu, rasa takut itu datang. Ketakutan kalau aku akan menjadi seperti ibuku. Aku melarikan diri, mengganti namaku, dan mencoba membangun hidup yang normal. Bersamamu, aku bersumpah. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah menyakiti siapapun lagi. Tangis Citra pecah. Bukan tangisan karena marah, melainkan tangisan yang dalam karena kekecewaan dan cinta yang terkoyak. Suaminya adalah seorang pembunuh, tetapi ia membunuh untuk melindungi. Citra merasa sesak. Arsa yang pendiam, yang menyukai darah, kini mengungkapkan bahwa di balik semua itu, ada naluri pelindung yang bengkok dan dibentuk oleh trauma masa lalu. Tidak lama setelah itu, Arsa, dengan borgol tersembunyi di balik selimut tipis rumah sakit, dibawa pergi oleh petugas polisi. Tatapan terakhirnya pada Citra dan Nala adalah tatapan yang memohon ampunan, sebuah janji yang takkan pernah bisa ditepati. Di meja pengadilan, Arsa menghadapi tuduhan berat atas pembunuhan itu. Dengan bukti tak terbantahkan tentang identitasnya dan bukti keterlibatannya, Arsa akhirnya benar-benar dipenjara. Citra kembali ke rumah sendirian. Ia menjual cincin itu kepada Pak Surya, yang akhirnya bersedia membelinya dengan harga yang adil. Citra menggunakan uang itu untuk melunasi tagihan rumah sakit. Ia menjalani kehidupannya sendirian, kembali menekuni orderan jahitan dengan harapan dan penghasilan yang tak pasti. Kadang, di malam hari, saat ia menidurkan Nala, Citra menatap foto pernikahannya yang masih ia simpan rapi. Ia memeluk Nala erat-erat, tahu bahwa kini ia adalah satu-satunya pelindung bagi anaknya. Menjalani kehidupan yang penuh dengan bekas luka, tetapi juga dipenuhi harapan baru yang harus ia rajut sendiri.